Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk seluruh sahabat dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa untuk saling membantu, saling menyapa, saling memotivasi satu sama lain. Tentu kita selalu berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Kenapa saya selalu berbicara dengan hal yang berkaitan dengan pernikahan? Karena pada dasarnya bahwa setiap orang memiliki impian ingin menikah. Dan setiap orang selalu mengatakan kenapa sih, apa yang menjadi alasan mereka untuk menikah dan apa yang menjadi tujuan mereka untuk menikah. Mereka selalu mengatakan bahwa saya ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kita ketahui bersama bahwa sahabat, menjalin kehidupan atau mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah merupakan sesuatu hal yang sangat sulit. Saya katakan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat sulit karena hal ini akan berkaitan dengan kewajiban seorang suami ataupun kewajiban seorang istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya, yang tentunya menjalankan sebuah kewajiban pada dasarnya adalah merupakan sesuatu yang sulit, perkara yang sangat sulit sekali. Bukan segampang seperti kita membangun sebuah kerangka berpikir, impian kita, cita-cita kita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu menjadi slogan kita di dalam doa-doa kita, tumpuan harapan kita, keinginan kita kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa ingin menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kenapa saya katakan bahwa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya adalah merupakan sebuah hal yang paling sulit? Karena pada dasarnya bahwa manusia seringkali selalu terbentur dengan persoalan-persoalan bagaimana cara dia untuk menjalankan kewajibannya, entah itu seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Hal ini yang selalu menjadi sebuah hal yang menjadi polemik di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang seorang istri mengatakan bahwa suami saya tidak mampu menjalankan kewajibannya, atau sebaliknya seorang suami mengatakan bahwa kok istri saya nggak bisa menjalankan kewajibannya. Padahal kalau kita berbicara tentang sebuah kewajiban kepada entah itu suami kepada istrinya ataupun seorang istri kepada suami, pada dasarnya bahwa kita harus membangun sebuah pemahaman terhadap diri kita bahwa manusia itu adalah manusia monodualisme, dalam artian dia adalah makhluk individu dan dia juga adalah makhluk sosial, yang tentunya ketika kita berbicara bahwa dia adalah makhluk individu dan dia adalah makhluk sosial, bahwa manusia itu membutuhkan kasih sayang, manusia itu membutuhkan sebuah perhatian, manusia itu membutuhkan sebuah cinta, manusia itu membutuhkan sebuah pelayanan. Nah, kalau kita menyadari bahwa sebagai seorang suami membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pelayanan, membutuhkan perhatian, membutuhkan ingin dihargai, dihormati oleh pasangannya, maka pada dasarnya bahwa itu juga yang akan dibutuhkan oleh pasangan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kewajiban, entah itu kewajiban seorang suami ataupun seorang istri, pada dasarnya bahwa kita harus menyadari sendiri, tanpa kita diberitahu apa sih yang menjadi kewajiban seorang suami dan apa sih yang menjadi kewajiban seorang istri, kita pun juga membangun sebuah kesadaran bahwa oh, ini loh yang menjadi kewajiban saya terhadap istri saya, oh ini loh yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Jadi kita tidak perlu lagi saling memberitahukan, karena apa yang dibutuhkan oleh suami dan itu juga yang akan dibutuhkan oleh istrinya dalam kehidupannya. Sehingga di dalam proses menjalani kehidupan rumah tangga tidak saling, dalam artian bahwa saling memberitahukan, saling memaksakan, suami memaksakan istrinya atau istri memaksakan suami mengatakan bahwa inilah yang menjadi kewajiban kamu terhadap saya dan kewajiban saya terhadap kamu. Tapi bagaimana kita membangun sebuah kesadaran terhadap diri kita bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, apa yang dibutuhkan suami dan apa yang dibutuhkan oleh istri itulah hal yang sama yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian merajut sebuah kehidupan rumah tangga dalam kehidupan kita, kemudian kita bermimpi ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah kesadaran dalam diri kita sendiri. Nah, ketika sebuah kewajiban tidak terrealisasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, satu hal yang harus kita pahamkan, apa yang menjadi penyebabnya sehingga seorang suami tidak mampu menjalankan kewajibannya atau seorang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Pada dasarnya selalu hal ini selalu dipengaruhi oleh sifat ego di dalam diri manusia itu sendiri, di dalam diri seorang suami ataupun di dalam diri seorang istri. Ketika seorang istri menuntut banyak terhadap suaminya atau suami menuntut banyak terhadap istrinya, dia tanpa sadar bahwa apa yang dibutuhkan itu juga yang akan dibutuhkan oleh istrinya. Jadi kalau kita selalu membangun sebuah kesadaran yang utuh kepada diri kita, mengikis sifat ego di dalam diri kita, maka yakin
bahwa kita akan bisa membangun sebuah keluarga yang selaras dalam kehidupan. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah merupakan sebuah pondasi dalam kehidupan kita, dalam harapan kita, dalam membina kehidupan rumah tangga. Hal itu menjadi sebuah harapan bagaimana kita membangun sebuah keselarasan untuk saling menyadari bahwa inilah yang menjadi kewajiban saya terhadap suami saya dan inilah yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, tanpa kita saling memaksakan sebuah kewajiban terhadap istri terhadap suaminya, tapi masing-masing membangun sebuah kesadaran. Artinya, bagaimana kita harus mengikis atau menghilangkan rasa ego di dalam diri kita agar kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik. Ketika seseorang suami tidak mampu untuk mengikis atau menghilangkan rasa ego di dalam dirinya, maka yakin bahwa kamu tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan kewajiban kamu secara seutuhnya, karena masih dipengaruhi oleh sifat-sifat ego di dalam diri kita. Jadi pada dasarnya bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian impian kita ingin menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tentu mari kita bangun sebagai kepahaman dalam diri kita bahwa kewajiban itu lahir dari kita sendiri, bukan karena faktor bahwa kita menikah, bahwa inilah yang menjadi kewajiban kita, tetapi menikah dan tidak menikah bahwa itulah yang dibutuhkan manusia. Dan ketika dia sadar bahwa itu yang dibutuhkan, maka insya Allah dia akan mampu untuk melakukan apa yang dibutuhkannya dan akan berefek positif buat orang yang membutuhkan itu sendiri. Jadi sahabat semua, bangunlah kesadaran bahwa apa yang kamu butuhkan itulah yang dibutuhkan oleh pasangan kamu, sehingga akan muncul sifat empati dan simpati, sehingga lahirlah sikap kepekaan dalam diri dan menjadi sebuah keluarga yang diidamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.